Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi Good Governance. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak ABD Rahman, SOS MLP, selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi dan Government yang sudah memberikan saya ruang dan waktu untuk menjelaskan pada materi pada saat ini. Sebelum saya masuk ke materi, saya perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Reki Kurniawan Laratana dengan NIM 20232104. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Good Governance. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Apa itu good governance? Jadi, good governance merupakan konsep tata kelola yang menekankan bagaimana pemerintah mengelola kekuasaan dengan pola yang lebih modern, terbuka, dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah tidak lagi hanya dipahami sebagai lembaga yang mengatur, tetapi sebagai entitas yang harus bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk menyelesaikan persoalan publik. Adapun konsep ini muncul karena tuntunan masyarakat yang semakin kritis, perkembangan teknologi yang pesat, dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Jadi, good government tidak hanya berbicara tentang aturan formal, tetapi tentang bagaimana pemerintah membangun kepercayaan publik dan menciptakan pemerintah yang efektif. Kita lanjut. Yang berikutnya, perbedaan government dan governance. Government berarti pemerintah sebagai lembaga formal mengatur, beri perintah, dan menjalankan kekuasaan secara hierarkis, yang dimana fokusnya adalah siapa yang memerintah. Sedangkan governance adalah proses pengelolaan negara yang mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, di mana juga fokusnya adalah bagaimana pemerintah dijalankan. Jadi, perbedaan ini menunjukkan bahwa masyarakat sekarang tidak lagi menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan proses pembangunan. Pemerintah dituntut untuk membuka ruang dialog, mendengar aspirasi masyarakat, serta melaksanakan kebijakan secara transparan. Yang berikut, unsur-unsur governance. Yang pertama, pemerintah, yang dimana sebagai pembuat regulasi dan pengarah kebijakan. Yang kedua, swasta, sebagai penggerak ekonomi yang memiliki inovasi dan sumber daya. Yang ketiga, masyarakat, yang dimana sebagai pengawas, memberi masukan sekaligus menerima manfaat kebijakan. Dan ketiga unsur ini harus bekerja sama secara harmonis, misalnya dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah menentukan aturan, sektor swasta sebagai pelaksana teknis, dan masyarakat memberikan pengawasan serta penilaian terhadap kualitas pekerjaan. Jika salah satu unsur tidak berfungsi, maka kualitas penyelenggaraan pemerintah pun menurun. Yang berikutnya, konsep good governance. Hal ini menegaskan bahwa konsep good governance muncul sebagai jawaban terhadap pergeseran paradigma pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor pengendali. Yang kedua, pemerintah harus bekerja bersama masyarakat dan sektor swasta. Yang ketiga, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan kekuasaan, tetapi harus mengelola, mengarahkan, dan memastikan keterlibatan pihak lain dalam penyelenggaraan publik. Jadi konsep good governance menekankan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mengelola kekuasaan secara bersih, terbuka, efektif, dan melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah dari atas. Yang berikutnya, prinsip governance. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu yang pertama adalah supremasi hukum, di mana pemerintah dan masyarakat harus sama-sama tunduk pada hukum. Penegakan hukum yang adil membuat masyarakat percaya kepada negara dan mengurangi praktik korupsi. Kedua, transparansi. Pemerintah harus membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama terkait anggaran layanan publik dan aktivitas birokrasi. Transparansi menciptakan kepercayaan dan menolong masyarakat untuk terlibat. Yang ketiga, akuntabilitas. Setiap pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Masyarakat berhak menilai apakah kebijakan pemerintah
Lanjutan keempat, responsiveness, yang dimana pemerintah harus cepat merespon kebutuhan masyarakat, cepat pemerintah menindaklanjuti keluhan atau aspirasi, semakin tinggi kepercayaan publik. Kelima, efektivitas dan efisiensi. Pelayanan publik seharusnya mudah, cepat, murah, dan cepat berbelit. Digitalisasi pelayanan adalah salah satu bentuk efisiensi. Yang keenam, partisipasi dan partisipasi. Masyarakat harus diberi ruang untuk terlibat dalam perencanaan dan kebijakan. Adapun strategi mewujudkan good governance. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya reformasi tata kelola. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan insentif pada kinerja yang baik dan sanksi untuk pelanggaran. Yang keempat, melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan terbuka. Yang kelima, membangun partisipasi masyarakat melalui forum publik. Jadi ketika masyarakat dilibatkan secara aktif, hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih kuat dan implementasi kebijakan pun berjalan aktif. Kendala internal dan eksternal. Yang pertama, kendala internal itu meliputi rendahnya disebut pegawai, penyalahgunaan wewenang, lemahnya koordinasi pelayanan publik yang belum optimal, serta peraturan yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kendala eksternal ini meliputi globalisasi, perkembangan teknologi, demokratisasi, dan ketimpangan sosial. Masyarakat yang semakin kritis menuntut pemerintah untuk lebih cepat beradaptasi. Jika pemerintah tidak mengikuti perkembangan ini, maka kualitas tata kelola akan. Berikut pelayanan publik dan birokrasi. Pada bagian ini jelaskan mengenai pelayanan publik dan birokrasi. Saat ini menekankan bahwa birokrasi adalah indikator utama terciptanya good governance. Hal ini karena birokrasi menjadi pusat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Semua aktivitas pelayanan publik seperti administrasi perizinan dan pelaksanaan regulasi dijalankan melalui birokrasi. Dengan kata lain, birokrasi merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Birokrasi juga berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk memberikan pelayanan, mengatur regulasi, serta mengontrol berbagai aspek kehidupan publik. Jika birokrasi mampu menjalankan tugasnya dengan cepat, transparan, dan akuntabel, maka masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari pemerintahan yang baik. Namun, jika birokrasi lambat dan kurang responsif, maka hal ini menjadi hambatan bagi terwujudnya good governance. Oleh karena itu, kualitas birokrasi menentukan kualitas pelayanan publik dan pada akhirnya menentukan pula tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Berikut adapun pelayanan publik itu tersendiri. Pelayanan publik yang menekankan bahwa inti dari seluruh pembahasan good governance adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan, teori maupun strategi yang sudah dijelaskan sebelumnya semuanya bermuara pada kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi tolak ukur apakah good governance benar-benar diterapkan karena masyarakat menilai pemerintah dari beberapa cepat, transparan, efisien, dan ramah pelayanan diberikan. Dengan demikian, tujuan utama pada slide ini adalah menegaskan bahwa good governance baru bisa dikatakan berhasil jika pelayanan publik dirasakan baik oleh masyarakat. Kesimpulannya itu, jadi good governance adalah tata kelola pemerintahan yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam setiap proses penyelenggaraan negara. Penerapannya membutuhkan aparatur yang profesional, sistem pemerintah yang tertata, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. Meski masih menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal, tujuan utama good government tetap sama, yaitu menciptakan pelayanan publik yang cepat, bersih, transparan, dan memuaskan. Pelayanan publik menjadi indikator utama karena melalui birokrasilah masyarakat dapat merasakan langsung apakah pemerintahan berjalan dengan baik atau tidak. Jadi, mari kita maupun pemerintah, masyarakat, mari kita bekerja sama agar birokrasi dan good government ini boleh berjalan dengan baik, agar pemerintah dan masyarakat agar lebih sama-sama memuaskan. Sekian dan terima kasih. Semoga materi pada saat ini semoga bermanfaat bagi kita semua.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir untuk menonton. Semoga materi ini bisa menjadi landasan untuk kita menciptakan government yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.